Selamat sore Pak Greg dan teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai video kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di surga yang mulia, puji syukur kami hunjukkan kepadamu karena rahmat kehidupan baru yang boleh kami terima pada hari ini. Ya Bapa, sekarang kami akan memulai pendidikan Pancasila. Kiranya Engkau memberkati kami, agar materi yang kami terima dapat menambah wawasan kami untuk kedepannya. Doa yang kurang sempurna ini kami hunjukkan kehadirat-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Pak Greg dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arnya Pentirosari dengan NIM 21692. Ini adalah video reaksi saya dalam menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Greg. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Ideologi ini adalah salah satu dari banyaknya ideologi yang cocok diterapkan di Indonesia. Karena Pancasila memuat nilai-nilai yang berpengaruh terhadap kehidupan di Indonesia. Kehidupan Indonesia memiliki banyak suku, agama, ras, adat yang berbeda-beda. Sebelum kita membahas soal, mari kita ingat isi 5 Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, masuk ke dalam soal, menurut ideologi Pancasila, bagaimana cara kita menjaga relasi dengan sesama supaya harmonis dan maju sejahtera? Ada banyak cara menjaga relasi tersebut. Yang pertama, kita ambil dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita dapat mengembangkan sikap saling menghormati pemeluk agama lain. Kita tidak boleh melarang pemeluk agama lain beribadah sesuai agamanya atau memaksakan mereka untuk masuk atau menganut agama kita. Karena negara Indonesia menyatakan memilih agama tidak boleh ada paksaan. Semua agama itu baik, tidak ada yang tidak baik. Yang kedua, selain itu ada menjaga toleransi dan selalu menjaga kerukunan. Itu bisa diartikan kita tidak boleh memprovokasi masalah yang membuat agama lain tersinggung. Di masa sekarang ini banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjelek-jelekkan agama lain. Kita harus menggunakan kata-kata yang baik dan bijak dalam berbicara dengan orang yang berbeda agama. Yang kedua, kita ambil dari sila kedua dan ketiga, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Bertumpu pada arti sila kedua dan ketiga, yaitu Indonesia mengakui bahwa kedudukan setiap warga negara itu sama dan menyatukan bangsa Indonesia dari berbagai sendi kehidupan. Yang maksudnya, kita tidak boleh membeda-bedakan warga negara, entah dari sukunya atau agamanya, warna kulitnya, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikannya. Selain itu, kita juga tidak boleh merendahkan suku, adat, dan budaya lain. Selanjutnya kita ambil dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang artinya, Indonesia memiliki prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Cara yang dapat diambil seperti mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat. Selanjutnya mengutamakan kepentingan masyarakat dan bangsa daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, mengambil dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih, tidak mengintimidasi orang dan kehendak milik kita, menghormati hak asasi orang lain beserta juga kewajibannya. Soal kedua, apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, hedonisme? Apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Mengapa demikian? Yang pertama yang dimaksud dengan kapitalisme adalah paham yang meyakini bahwa modal milik perorangan ataupun sekelompok orang dalam masyarakat bisa mewujudkan kesejahteraan manusia. Individualisme, paham yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia.
serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Konsumerisme merupakan paham yang menjadikan seorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Yang terakhir adalah hedonisme, adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Saya tidak setuju dengan hal tersebut karena yang pertama, kapitalisme menyebabkan sifat individualisme yang berlebihan dan kurangnya sifat kerjasama antar sesama masyarakat. Yang kedua, individualisme menyebabkan kita hanya mementingkan diri sendiri atau biasa disebut dengan egois. Tidak memiliki interaksi dengan sosial masyarakat yang akan menurunkan nilai solidaritas. Yang ketiga, konsumerisme. Sifat pemakaian barang-barang produksi secara berlebihan bisa menimbulkan keresahan, ketimpangan sosial yang mengurangi kesempatan menabung dan tidak mementingkan tentang masa depan. Yang keempat ada hedonisme. Paham ini lebih mengarah ke dampak negatif, seperti membeli barang-barang yang tidak diperlukan, akan menghabiskan uang dengan percuma. Kurangnya bertanggung jawab dengan lingkungan sekitar dan diri sendiri. Soal yang terakhir, di masa krisis ekonomi, apa saran ideologi Pancasila agar sistem kesejahteraan bangsa membaik? Berikan contohnya. Ekonomi yang berdasarkan ideologi Pancasila yaitu usaha bersama dengan asas kekeluargaan dan gotong royong dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Tidak seperti pada masa penjajahan Belanda contohnya. Pada masa itu, pihak Belanda di periode 1830 menciptakan pembangunan ekonomi Indonesia yang diberi nama Kulturstelsel atau dikenal dengan tanam paksa. Pembangunan ekonomi ini dilakukan hanya untuk mementingkan atau memajukan perekonomian Belanda saat itu. Tapi di sisi lain, banyak pribumi ditindas dan dipaksa untuk berkontribusi dengan Belanda, tetapi dengan imbalan yang tidak sesuai. Banyak warga masyarakat pribumi mengalami kelaparan dan merebaknya wabah penyakit, sehingga angka kematian meningkat tajam. Nah, dengan sistem ekonomi yang berdasarkan ideologi Pancasila, tidak hanya menguntungkan pihak pemerintahnya, tetapi juga dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ideologi Pancasila dalam sistem perekonomian dapat memberikan kebebasan berusaha atau membangun usaha perekonomian. Demikianlah video yang dapat saya paparkan. Selanjutnya, marilah kita berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama pembelajaran pendidikan Pancasila ini secara daring. Semoga pesan-pesan materi yang saya paparkan bisa menjadi tambahan ilmu kami ke depannya. Doa ini kami tunjukkan kehadirat-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.